Lihatlah pria kekar berkulit oranye ini. Dia sudah berada di Mars selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia kelihatan seperti salah memakai krim tanning. Tahukah kamu, kandungan karotenoid dalam wortel, ubi jalar, paprika, tomat, dan labu melindunginya dari sinar UV? Semakin banyak yang dia makan, semakin oranye warna kulitnya. Dan soal tubuhnya yang kekar, itu semua karena gravitasi Mars. Gravitasi di sini membuat kita memahami berat badan dengan cara berbeda. Dan kalau ingin bugar di Mars, kita harus makan banyak. Contohnya, seseorang dengan berat 68 kg di bumi, di Mars beratnya hanya 25 kg. Jadi, makan berlebihan bisa bantu memperkecil selisih gravitasi dengan berat badan. Lain lagi dengan Merkurius, di sana lebih panas daripada aspal Georgia di siang hari, tapi lebih dingin dari kastil Elsa di malam hari. Kamu harus terbuat dari logam dengan titik leleh yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di sini. Manusia biasa seperti kita akan hangus. Meskipun Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, Venus masih menjadi yang terpanas. Kehidupan di Venus itu sama saja dengan kehidupan di kembaran matahari yang jahat. Suhu di sini rata-rata berkisar 466 derajat Celcius. Bertahan hidup di suhu air mendidih atau di suhu panas ekstrim Venus sangatlah sulit bagi sebagian besar spesies bumi. Hanya beberapa spesies tertentu yang mampu bertahan dalam suhu sangat panas. Yang lainnya bergegas ke Starbucks untuk menikmati ice latte saat musim semi tiba. Jadi, gak ada manusia yang bisa berevolusi untuk bertahan hidup di Venus. Satu-satunya makhluk yang bisa berkembang di sana mungkin tardigrada dan orang-orang aneh yang menambahkan saus pedas ke segala sesuatu. Kamu penasaran apa itu tardigrada? Mereka adalah makhluk mirip ulat yang sangat kecil dan menggemaskan dan punya daya tahan luar biasa. Mereka sanggup bertahan dalam air mendidih, dasar palung laut, dan antariksa yang dingin dan tanpa cahaya. Baru-baru ini, tardigrada diikutkan dalam penelitian ilmiah di atas pesawat antariksa yang sayangnya jatuh di bulan. Para ilmuwan menduga tardigrada itu mungkin selamat dari benturan. Hei, kamu mau berubah menjadi makhluk ini dan tinggal di Venus? Oke, sudah cukup membahas planet-planet terestrialnya. Ayo kita beralih ke planet gas raksasa. Lihatlah makhluk dari Saturnus ini. Dia punya sirip alih-alih lengan dan lubang kecil tanpa penutup alih-alih telinga biasa. Sebagian besar raksasa gas lebih dingin daripada hati mantanmu dengan suhu sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita nggak bisa berjalan di atasnya, tapi bisa mengubahnya jadi bola salju atau kristal es kalau mau. Kondisi di Jupiter mengkolonisasi planet lain seperti petualangan kosmik yang paling hebat. Ini adalah tantangan yang telah menarik imajinasi manusia selama berabad-abad dan merupakan sesuatu yang selalu kita impikan untuk dilakukan. Salah satu kandidat paling populer untuk peran ini adalah Mars. Dan hal ini nggak mengherankan, Mars adalah planet berbatu yang mirip dengan bumi dalam banyak hal dan bahkan memiliki bukti ada air di permukaannya. Hal ini menjadikannya kandidat utama untuk kolonisasi manusia. Banyak ilmuwan dan insinyur sedang menyusun rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan membangun permukiman permanen di sana. Tapi bagaimana dengan kandidat lainnya? Ada banyak planet dan bulan di tata surya kita, jadi kenapa nggak berkoloni di tempat lain? Misalnya, Ceres. Ceres adalah harta karun kosmik yang paling utama. Ceres adalah planet katai, bukan planet yang utuh seperti Pluto. Ceres terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet katai ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan ukurannya sangat kecil. Ukuran keseluruhan planet ini hampir sama dengan ukuran negara bagian Texas. Jadi kenapa memilihnya? Karena Ceres bisa jadi merupakan sumber yang kaya akan sumber daya yang berharga. Permukaan Ceres ditutupi kawah dan fitur geologi lainnya, dan para ilmuwan meyakini kalau di bawah permukaannya terdapat lapisan es yang tebal. Artinya, jauh di bawah tanah, Ceres mungkin memiliki lautan air cair. Kalau hal ini benar, Ceres bisa menjadi sumber daya yang berharga untuk misi antariksa di masa depan. Ceres berpotensi menjadi sumber air untuk eksplorasi manusia di tata surya. Jadi, bisakah kita mengkolonisasi Ceres? Dan jika bisa, bagaimana caranya?
Sebenarnya banyak ilmuwan dan penggemar antariksa yang sudah mengusulkan ide ini. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan untuk membangun koloni di bulan, Merkurius, dan satelit-satelit Jupiter dan Saturnus. Jangan khawatir, itu nggak sulit kok. Kita hanya perlu mencari cara untuk beradaptasi dengan atmosfer yang sangat tipis, suhu yang ekstrim, tekanan, dan hal-hal buruk lainnya. Tapi, yuk tetap berharap pada akhirnya semua bermuara pada sumber daya. Kita membutuhkan air, mineral, silika, dan bahan mentah lainnya. Semua ini akan membantu kita menciptakan koloni yang mandiri. Dan untungnya Ceres memiliki semua itu. Jadi pertama-tama kita bisa membuat tempat tinggal di dalam kawah Ceres. Kita bisa membangun kubah di sana yang akan melindungi kita dari berbagai hal berbahaya seperti radiasi. Kita juga bisa menambang regoliths di sabuk asteroid. Regolith adalah tanah sisa yang muncul akibat pelapukan kosmik pada batuan. Pada dasarnya, regolith mirip dengan lapisan permukaan tanah di bulan. Mengapa kita membutuhkannya? Ya karena kita bisa menggunakannya untuk mencetak lapisan dasar 3D di sebelah es, sehingga pangkalan kita akan berada di dekat air. Lapisan dasar ini kemudian bisa kita gunakan untuk mencetak struktur lain seperti rumah. Kita juga bisa mengumpulkan es dan molekul organik untuk membuat air, dan dengan menggabungkan air dengan regolith, kita akan mendapatkan tanah yang bisa digunakan untuk menanam tanaman dan makanan. Bagus! Ada juga pilihan lain nih, koloni bisa dibuat di bawah tanah, artinya tepat di sebelah kerak es planet ini. Nah, kalau di masa depan kita menjadi ilmuwan super keren, kita bisa mencoba mempercepat rotasi Ceres. Kedengarannya gila, tapi akan sangat bermanfaat. Itu akan membantu kita menciptakan gravitasi buatan di dalam koloni bawah tanah. Dan ngomong-ngomong soal gravitasi, semua hal tersebut mungkin terdengar keren, tapi mari kita bahas kesulitan yang ada di depan kita saat melakukan kolonisasi. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus mengatasi sejumlah tantangan. Pertama-tama, kita perlu mengembangkan teknologi yang bisa membantu kita mencapai Ceres. Kita butuh pesawat yang bisa terbang jauh ke angkasa luar. Untuk itu, pertama-tama, kita harus menciptakan semacam traksi nuklir termal atau nuklir listrik. Dan mungkin jenis bahan bakar yang lebih canggih. Kemudian kita juga membutuhkan teknologi untuk membantu kita mempertahankan kehidupan di dunia yang kecil dan berbatu ini, yaitu alat untuk mengekstrak dan menggunakan sumber daya lokal. Selain itu, karena nggak ada atmosfer di Ceres, kita harus mengenakan pakaian antariksa dan tinggal di habitat bertekanan. Dan ini baru permulaan loh. Hidup di planet itu sendiri juga bukan tugas yang mudah. Sebagai contoh, bagaimana dengan temperatur yang ekstrim, atau radiasi, atau gravitasi yang sangat lemah? Yang terakhir ini jelas merupakan salah satu masalah terbesar. Gravitasi Ceres hanya 3% dari gravitasi bumi. Kamu tentu nggak ingin secara nggak sengaja terlempar keluar angkasa saat bermain sepak bola kan? Tapi, fakta lompatan apapun bisa membuatmu berada dalam perjalanan yang tak berujung bukanlah satu-satunya masalah. Bahkan kalau kamu tetap berada di permukaan planet ini, kamu akan mengalami gejala dan masalah yang sama dengan para astronot yang berada di stasiun luar angkasa internasional. Misalnya, kehilangan massa otot, penurunan kepadatan tulang, penurunan penglihatan, dan masalah dengan sistem kardiovaskular. Wow, siapa sangka ya gravitasi begitu penting? Jadi kalau ingin bertahan hidup di Ceres, kita butuh banyak dokter atau semacam gravitasi buatan. Dan jangan tanya bagaimana gravitasi yang rendah akan memperlambat produksi dan pekerjaan. Tentu saja, kita nggak bisa apa-apa tanpa membahas uang. Mengkolonisasi Ceres akan memakan biaya yang besar, terutama dengan mempertimbangkan semua hal yang tadi kusebutkan. Namun terlepas dari semua itu, Ceres tetap menjadi salah satu kandidat terbaik untuk dikolonisasi. Sebagai contoh, Ceres mengandung banyak metana dan amonia, itu bisa digunakan sebagai bahan bakar yang diproduksi atau gas nitrogen. Atau kamu bisa menambangnya di sana untuk mengkolonisasi Mars dan Venus. Gravitasi rendah pun memiliki kelebihan, berkat itu akan sangat mudah untuk meluncurkan wahana antariksa dari Ceres.
Bahan bakar yang terbuang akan jauh lebih sedikit, yang artinya transportasi dari Ceres ke planet lain akan jauh lebih murah dan efisien. Jadi meskipun Ceres nggak menjadi tempat tinggal permanen kita, Ceres bisa menjadi pusat transportasi yang baik. Semacam bandara antariksa gitu. Kita bisa menggunakannya sebagai pangkalan untuk menambang berbagai macam benda yang berguna dari sabuk asteroid. Kemudian kita bisa mengangkut semua sumber daya ini kembali ke Mars atau ke bumi. Ceres juga bisa menjadi stasiun pengisian bahan bakar untuk kapal-kapal yang melakukan perjalanan lebih jauh ke luar tata surya. Kedengarannya keren dan sangat fiksi ilmiah kan? Tapi tampaknya, upaya untuk membuat pangkalan permanen di sabuk asteroid masih harus menunggu. Mengkolonisasi planet lain merupakan tugas yang sulit dan kompleks, butuh kerjasama dan keahlian dari berbagai pihak, serta melibatkan pengembangan teknologi baru dan mengatasi berbagai tantangan. Sebelum kita pergi ke Ceres, kita harus membangun infrastruktur di bulan, Mars, dan di tempat lainnya. Kalau enggak, upaya kolonisasi di sana akan sangat mahal dan kemungkinan besar akan gagal sebelum misi masa depan bisa mencapainya. Tapi semakin banyak koloni yang kita ciptakan, semakin besar kemungkinannya, cepat atau lambat, kita akan membangun koloni lain di Ceres. Hal ini nggak hanya akan membuka sabuk asteroid untuk eksploitasi ekonomi, tapi juga menjadi batu loncatan menuju tata surya bagian luar. Pada gilirannya, hal ini akan mengarah pada kolonisasi bulan-bulan di Jupiter dan planet-planet lainnya. Dengan kata lain, manfaat dari kolonisasi Ceres bisa sangat besar, nggak hanya memungkinkan kita untuk menjelajahi dan memahami dunia yang menakjubkan ini, tapi juga bisa memberi kita sumber daya berharga yang bisa membantu kita untuk menjelajahi dan menetap di tata surya. Yuk kemas semua pakaianmu, kamu akan pindah ke Merkurius. Misimu adalah mencari tahu apa yang harus kamu kenakan di sana supaya tetap nyaman. Nah, Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari di tata surya. Di sana lumayan panas, sekitar 430 derajat Celcius, atau 2 kali lipat suhu oven di dapurmu. Kamu perlu pakaian penangkal panas kayak gini. Bentuknya mirip aluminium foil buat manggang bebek. Permukaan berkilaunya yang hampir mirip cermin memantulkan sinar panas dan menjaga apapun yang ada di dalamnya biar enggak terpanggang, alias kamu. Pakaian ini dirancang untuk masuk ke jantung gunung berapi di bumi dan dapat menahan suhu hingga 800 derajat Celcius. Itu 2 kali lipat suhu di khatulistiwa Merkurius. Oh, jangan lupa bawa tabung oksigen ya. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa bernapas di sana. Kamu juga harus mengikat barbel berat ke kakimu. Merkurius lebih kecil daripada bumi dan gravitasinya hampir 3 kali lebih lemah. Jadi, kamu harus menambah berat badanmu sampai hampir 3 kali lipat biar nyaman. Begitu malam tiba, udara di sana jadi super dingin. Jadi, kamu harus mengisi pakaian anti panasmu dengan insulasi. Tapi, insulasi saja nggak akan cukup buat menangkal dingin. Di sana 3 kali lebih dingin dibanding kutub utara. Selain itu, berbeda dengan bumi, atmosfer Merkurius nggak melindungimu dari radiasi matahari. Jadi, kamu harus memakai pelat besi tebal di bawah bajumu sebagai perlindungan. Tapi lebih baik lagi sih, kita pergi aja dari planet ini. Berikutnya adalah Venus. Meski disebut saudara kembarnya bumi, pemandangan di sini menakutkan. Ada padang pasir panas dengan gunung berapi dan awan yang sangat padat. Sampai-sampai kamu hampir nggak bisa lihat matahari di sini. Awan ini mengakibatkan efek rumah kaca. Jadi, Venus adalah planet terpanas di tata surya. Sekitar 480 derajat Celcius. Tapi pakaian penangkal panas yang biasa nggak akan ada gunanya kali ini. Tekanan atmosfer di sini 92 kali lebih tinggi dibanding di permukaan bumi. Itu mirip kayak menyelam 920 meter ke dalam air. Jadi, udara di Venus akan meremukanmu. Untuk bisa bertahan, kamu butuh baju kedap udara berbahan titanium atau bahan kuat lainnya. Di bumi, kita menggunakan pakaian selam atmosfer kayak gini untuk menahan tekanan kuat di dalam air. Bisa dibilang, ini mirip kapal selam mini berbentuk tubuh manusia dan pakaian ini sudah dilengkapi tabung oksigen. Yap, udara di Venus bukan hanya enggak bisa dihirup, tapi juga beracun. Planet berikutnya adalah Bumi. Lihat saja keluar jendela dan putuskan sendiri pakaian apa yang akan kamu kenakan hari ini.
Mari kita pergi ke satelit bumi, bulan. Beberapa orang sudah pernah ke sana dan mereka mengenakan pakaian antariksa yang lumayan besar. Yang paling penting adalah membawa tabung oksigen. Tabung ini dipasang di dalam ransel bersama sistem penopang kehidupan. Meski dingin, di sana nggak ada atmosfer alias hampir hampa udara. Dan nggak ada partikel udara yang bisa mengangkat panas dari tubuhmu. Jadi, kamu nggak akan beku seketika. Pakaianmu sendiri harus kedap udara dan menjaga tekanan atmosfer di dalam. Makin rendah tekanannya, makin rendah pula suhu cairan bisa naik. Di luar angkasa, cairan dari tubuhmu bisa menguap dalam hitungan detik. Untuk mencegahnya, kamu harus memakai pakaian antariksa. Pakaian ini juga akan menyelamatkanmu dari radiasi matahari yang ganas. Bulan nggak punya perlindungan terhadap radiasi ini. Dan gravitasi di sini 6 kali lebih lemah dibanding di bumi. Jadi, kamu bisa melompat 6 kali lebih tinggi dan mengangkat beban 6 kali lebih berat. Coba tambah berat badanmu di sini supaya jalanmu nggak secanggung para astronot pertama. Perhentian berikutnya, Mars. Di musim kemarau, kamu bisa berjalan di sini dengan mengenakan celana pendek dan kaos biasa. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di sini cuma sekitar 35 derajat Celcius. Di musim dingin, kamu harus mengenakan sweater dan jaket hangat di sini. Mungkin butuh 2 lapis. Suhu rata-rata di sini sedikit lebih dingin dibanding titik terdingin di bumi. Tapi tekanan atmosfer di sini lumayan kecil, yaitu 170 kali lebih lemah dari yang biasa kamu rasakan. Coba ambil ketinggian pesawat komersial terbang di bumi, lalu kalikan 3. Kondisi ini sangat mirip dengan yang ada di Mars. Di sana dingin dan nggak ada oksigen untuk bernapas. Tanpa pakaian antariksa, kamu cuma bakal bertahan 2 menit di Mars. Jadi, kamu butuh pakaian antariksa kedap udara selama kamu ada di permukaan Mars. Para ilmuwan NASA sedang mempersiapkan generasi pakaian antariksa baru yang akan memungkinkan para astronot untuk memanjat, merangkak, dan membungkuk tanpa kesulitan. Kamu bakal ngerasa kayak atlet di permukaan Mars. Gravitasinya 3 kali lebih lemah dibanding bumi. Jadi, kamu bisa dengan mudah mengangkat hewan seukuran harimau di sana. Jangan lupa, pakaikan pakaian antariksa untuknya juga ya. Nah, ayo terbang melewati sabuk asteroid, lebih jauh ke luar angkasa, dan singgah ke Jupiter. Ini adalah planet terbesar di tata surya dan merupakan raksasa gas. Artinya, enggak ada permukaan padat, jadi kamu bahkan nggak bisa berdiri di sana. Meski secara hipotetis kamu bisa melompat ke dalam Jupiter, kamu cuma bakal terus jatuh jauh ke inti planet ini. Mari berandai-andai, kamu punya pijakan tepat di atas permukaan Jupiter. Hal pertama yang kamu rasakan adalah kekuatan gravitasinya, yang 2,5 kali lebih kuat. Kamu merasakannya menarikmu ke bawah, dan kamu hampir tidak bisa melompat. Jadi sebaiknya kamu memakai pakaian antariksa yang dilengkapi exoskeleton untuk menopang tubuhmu dan membantumu bergerak. Selain itu, di sana dingin sekali. Kamu akan merasakan udara dingin sekitar minus 145 derajat Celcius di permukaan awan raksasa gas ini. Bukan cuma itu, ada angin yang bertiup secara konstan juga di sana. Kecepatannya bisa mencapai 1.450 km per jam. Hampir 2 kali lebih cepat dibanding kecepatan pesawat komersial di bumi. Angin dingin semacam itu bakal langsung menarik panas dari tubuhmu. Jadi, pakaian antariksamu harus sangat tebal dan hangat. Namun, tekanan di bagian atas awan ini hampir mirip dengan di bumi. Secara teknis, kamu bahkan bisa melepas helm di sini andai ada cukup oksigen dan suhunya enggak terlalu dingin. Mungkin kondisi di Saturnus lebih baik? Ini juga planet raksasa gas. Kekuatan gravitasi di sini hampir sama dengan di bumi. Jadi, enggak ada yang menghambat gerakanmu. Kecuali pakaian antariksa besarmu itu. Di sini lebih dingin dibanding di Jupiter. Dan tekanan di sini sama dengan 5 meter di dalam air di bumi. Jadi, pakaian antariksamu bukan cuma harus membuatmu bisa bernapas dan tetap hangat, tapi juga menjaga gendang telingamu. Hei, pegangan erat-erat. Kamu baru saja tertiup oleh embusan angin dengan kecepatan lebih dari 1.770 km per jam. Angin kayak gini lumayan sering muncul di Saturnus. Di bumi, angin kayak gini bisa menerbangkanmu dari satu sisi pantai Amerika Serikat ke sisi lainnya cuma dalam 2,5 jam. Satu-satunya cara untuk menghangatkan diri di sini adalah dengan lompat ke tengah planet. Makin dekat ke inti, makin hangat suhunya. Tapi tekanannya naik dengan sangat cepat.
Dalam beberapa detik setelah terjun bebas, pakaian titanium paling kuat pun tetap akan hancur. Nah, akhirnya mari melangkah ke permukaan padat di Titan, bulannya Saturnus. Ukuran Titan 1,5 kalinya bulan kita dan 80% lebih berat. Sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair dan batu. Tekanan di sini agak lebih tinggi dibanding bumi. Kamu akan merasa nyaman-nyaman saja kalau enggak terlalu dingin. Jarak Titan 9,5 kalinya jarak bumi ke matahari. Jadi, bintang raksasa kita hampir nggak bisa menghangatkan bulan ini. Udara di sini sebagian besar nitrogen, sama kayak di bumi. Tapi oksigen sama sekali nggak ada di sini. Jadi, kamu nggak akan bisa bernapas tanpa pakaian antariksa. Mungkin ada lautan besar di bawah permukaan Titan. Gravitasi Saturnus bikin inti bulan ini cukup panas sehingga esnya mencair. Selain itu, air ini pasti asin sekali, jadi bisa tetap cair bahkan pada suhu yang sangat rendah. Dua planet berikutnya adalah Uranus dan Neptunus. Uranus memegang rekor sebagai planet terdingin di tata surya. Suhu di sini sekitar minus 224 derajat Celcius. Jadi, bawalah pakaian luar angkasa paling hangat yang kamu punya ya. Diperkirakan kalau kamu melompat ke pusat Uranus, pada satu titik tekanannya menjadi sangat tinggi sehingga hidrogen bisa berubah menjadi kerak es. Dan kalau menyelam lebih rendah lagi, kamu bisa melihat inti berbatunya. Sementara itu, Neptunus memegang rekor sebagai pemilik angin terkuat di tata surya. Neptunus adalah raksasa es, kayak Uranus. Jadi, pakaian di sini sudah jelas, yaitu pakaian antariksa super hangat, tangki oksigen, dan sistem pemanas. Sejauh ini, kita belum punya pakaian antariksa yang akan membantu bertahan hidup di salah satu planet raksasa gas. Tapi, kalau kamu pergi ke inti Neptunus, suhunya akan terlalu panas, bahkan hampir sama dengan suhu permukaan matahari.